Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Sebelum memasuki pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4, yaitu saya sendiri Eka Sulistiawati dan teman saya Zaima Putri Rahmadani. Nah, untuk pembahasan yang pertama, di sini ada pengertian tunanetra. Apa sih tunanetra itu dan bagaimana anak bisa dikatakan sebagai penyandang tunanetra? Pada umumnya, masih banyak anggapan masyarakat luas yang salah tentang anak tunanetra, khususnya orang yang masih awam. Pada umumnya, orang mengira bahwa tunanetra identik dengan buta, padahal tidak demikian, karena tunanetra dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. Anggapan tersebut perlu diluruskan agar kita bisa memahami secara tepat tentang kondisi anak tunanetra. Dari segi bahasa, kata tunanetra terdiri dari kata tuna dan netra. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata tuna berarti tidak memiliki, tidak punya, luka, atau rusak. Sedangkan kata netra berarti penglihatan. Dengan demikian, tunanetra berarti buta, tetapi buta belum tentu sama sekali gelap atau sama sekali tidak dapat melihat. Berdasarkan kondisi yang ada, anak tunanetra dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu buta dan low vision. Dikatakan buta jika anak sama sekali tidak mampu menerima rangsang cahaya dari luar, sedangkan low vision adalah kondisi bila anak mampu menerima rangsang cahaya dari luar, tetapi ketajamannya lebih dari 6/21. Atau jika anak hanya mampu membaca headline pada surat kabar. Anak tunanetra memiliki karakteristik kognitif, sosial, emosi, motorik, dan kepribadian yang sangat bervariasi. Hal ini sangat tergantung pada sejak kapan anak mengalami ketunanetraan, bagaimana tingkat ketajaman penglihatannya, berapa usianya, serta bagaimana tingkat pendidikannya. Untuk pembahasan yang kedua, di sini ada faktor penyebab tunanetra. Penyebab terjadinya tunanetra pada dasarnya sangat beraneka ragam, baik itu dari prenatal, natal, dan postnatal. Yang pertama di sini ada prenatal atau dalam kandungan. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak. Yang pertama, karena faktor keturunan disebabkan oleh faktor keturunan dari hasil perkawinan bersaudara sesama tunanetra atau mempunyai orang tua yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain retinitis pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundur atau memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan periferal dan sedikit saja penglihatan pusat yang tertinggal. Faktor karena pertumbuhan anak dalam kandungan, biasanya karena gangguan waktu ibu hamil, penyakit menaun seperti TBC, infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil, infeksi karena penyakit kotor, dan kurangnya vitamin tertentu. Dan untuk faktor yang kedua yaitu faktor natal, merupakan masa pada saat bayi dilahirkan. Faktor ini bisa terjadi karena kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan akibat benturan alat-alat atau benda keras. Dan yang ketiga ada faktor postnatal. Faktor ini menjelaskan penyebab terjadinya ketunanetraan ketika masa perkembangan seseorang setelah masa kelahiran. Faktor pada postnatal ini dibagi menjadi dua, yaitu ada mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan. Dan yang kedua ada kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti maksudnya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan dari kendaraan, dan lain sebagainya.
Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya ada karakteristik penyandang tunanetra. Ketika seorang anak memiliki penglihatan yang normal, maka mereka akan mudah dalam melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, seperti bermain, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan anak tunanetra memiliki kekurangan dalam hal penglihatan, sehingga hal itu berdampak pula terhadap proses belajar, perkembangan, dan juga interaksi sosial dan perilakunya. Berikut adalah karakteristik anak tunanetra berdasarkan aspek kognitif, akademik, sosial emosional, dan perilaku. Yang pertama ada karakteristik kognitif. Secara langsung, ketunanetraan berpengaruh pada perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Lowenfeld menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area berikut ini. Tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Dalam memperoleh pengalaman tentunya tidak mudah bagi anak tunanetra. Tidak seperti anak dengan penglihatan normal lainnya yang mereka bisa melihat, melakukan sesuatu dengan sewajarnya dan tanpa memerlukan alat bantu yang lain. Pengalaman anak tunanetra harus didapat dengan menggunakan bantuan alat indera lain yang masih berfungsi seperti indera peraba dan indera pendengaran. Kemudian ada kemampuan untuk berpindah tempat. Penglihatan memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa dalam satu ruang lingkup. Tetapi tunanetra mempunyai keterbatasan dalam melakukan gerak tersebut. Keterbatasan itu mengakibatkan keterbatasan dalam memperoleh pengalaman dan juga berpengaruh pada hubungan sosial. Kemudian, interaksi dengan lingkungan. Ketika anak dengan penglihatan normal berada di tempat yang ramai, maka ia akan cepat dalam melihat di mana ia berada dan juga melihat orang sekitarnya. Akan tetapi, bagi anak penyandang tunanetra tidak bisa memiliki kontrol seperti anak normal pada umumnya. Yang kedua, ada karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, tetapi juga berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademis, khususnya dalam bidang membaca dan menulis. Sebagai contoh, kegiatan kita membaca atau menulis, kita tidak perlu memperhatikan secara rinci bentuk huruf atau kata. Tetapi bagi tunanetra, hal tersebut tidak bisa dilakukan karena ada gangguan pada ketajaman penglihatannya. Anak-anak seperti itu sebagai gantinya mempergunakan berbagai alternatif media atau alat untuk membaca dan menulis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mereka mungkin mempergunakan braille atau huruf cetak dengan berbagai alternatif ukuran. Kemudian, yang ketiga ada karakteristik sosial dan emosional. Bayangkan, keterampilan sosial yang biasa kita lakukan sehari-hari. Apakah seseorang mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus melihat kepada lawan bicara kita ketika berbicara dengan orang lain? Bagaimana kita menggerakkan tangan ketika akan berpisah dengan orang lain? Atau bagaimana kita melakukan ekspresi wajah ketika melakukan komunikasi nonverbal? Dalam hal seperti itu mungkin jawabannya tidak. Perilaku sosial secara tipikal dikembangkan melalui observasi terhadap kebiasaan dan kejadian sosial serta menirunya. Perbaikan biasanya dilakukan melalui penggunaan yang berulang-ulang dan bila diperlukan meminta masukan dari orang lain yang berkompeten. Karena tunanetra mempunyai keterbatasan dalam belajar melalui pengamatan dan menirukan.
Siswa tunanetra sering mempunyai kesulitan dalam melakukan perilaku sosial yang benar. Kemudian ada karakteristik perilaku. Ketunanetraan itu sendiri tidak menimbulkan masalah atau penyimpangan perilaku pada diri anak. Meskipun demikian, hal tersebut berpengaruh pada perilakunya. Siswa tunanetra kadang-kadang sering kurang memperhatikan kebutuhan sehari-harinya, sehingga ada kecenderungan orang lain untuk membantunya. Apabila hal ini terjadi, maka siswa akan kecenderungan berlaku pasif. Beberapa siswa tunanetra sering menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Sebagai contoh, mereka sering menekan matanya, membuat suara dengan jarinya, menggoyang-goyangkan kepala dan badan, atau berputar-putar. Ada beberapa teori yang mengungkapkan mengapa tunanetra kadang-kadang mengembangkan perilaku stereotipnya. Hal itu terjadi mungkin sebagai akibat dari tidak adanya rangsangan sensoris, terbatasnya aktivitas dan gerak di dalam lingkungan, serta keterbatasan sosial. Slide selanjutnya ada pendekatan metode pembelajaran bagi tunanetra di sekolah inklusi. Metode adalah segala usaha yang sistematis dan praktis untuk mencapai tujuan pendidikan dengan melalui berbagai aktivitas baik di dalam maupun di luar kelas dalam lingkungan sekolah. Dengan demikian, adanya metode yang tepat dalam mengajar dapat membantu dan memproses belajar dan mempermudah dalam menyampaikan materi serta membawa anak didik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Beberapa pendekatan atau metode pembelajaran di sekolah inklusi khusus tunanetra dengan keterbatasan dalam indera penglihatan. Pendekatannya bisa dengan cara di bawah ini. Macam-macam metode pembelajaran bagi tunanetra di sekolah inklusi. Yang pertama ada memahami pembelajaran dengan metode ceramah. Ini metodenya lumayan mudah. Metode ceramah pada siswa tunanetra hanya berupa penyampaian materi dengan beberapa penjelasan secara lisan. Tepat bagi mereka para kaum tak melihat, sebab mereka sangat menonjolkan indera pendengaran. Metode ceramah sangat cocok jika ada mata pelajaran yang indikatornya mengharuskan siswa untuk menyimak secara matang. Disarankan metode ini tepat bagi guru. Kemudian ada memahami pembelajaran dengan metode tanya-jawab. Pendekatan ini adalah metode lanjutan pada proses pembelajaran manakala pembelajaran ingin dibuat agar siswa aktif dalam kelas. Metode ini dapat diterapkan pada siswa tunanetra karena metode ini merupakan tambahan dari metode ceramah yang menggunakan indera pendengaran. Kemudian, memahami pembelajaran dengan metode diskusi. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena mereka dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan diskusi itu karena dalam metode diskusi kemampuan daya pikir siswa untuk memecahkan suatu persoalan lebih diutamakan. Dan metode ini bisa diikuti tanpa menggunakan indera penglihatan. Kemudian ada memahami pembelajaran dengan metode Sorogan. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra karena adanya bimbingan langsung dari guru kepada anak didik, dan seorang guru dapat mengetahui langsung sejauh mana kemampuan anak didiknya dalam memahami suatu materi pelajaran. Kemudian ada memahami pembelajaran dengan metode Bandongan. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra inti
karena guru memberikan penjelasan materi kepada anak didik tidak secara perorangan. Metode ini merupakan kebalikan dari metode Sorogan. Tunanetra dapat mengikuti metode ini karena metode ini dapat diikuti dengan tanpa menggunakan indera penglihatan. Dan yang terakhir ada memahami pembelajaran dengan metode drill. Metode ini dapat diterapkan kepada siswa tunanetra jika materi yang disampaikan dan media yang digunakan mampu mendukung mereka untuk memahami materi pembelajaran. Nah, itu dia penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.